yang dipegangnya ke dalam cangkir teh. Baru setelah uang kertas itu benar-benar basah, dia puas mengangkatnya. Kemudian dia membuka uang kertas itu. Uang kertas baru yang asli berubah menjadi uang kertas lama. Maka mereka melemparkan semua uang kertas ke dalam air teh. Kemudian mengangkatnya dan menggantungkannya di tali jemuran. Lalu mengeringkannya satu persatu dengan hair dryer. Karena uang kertas yang mereka pegang semuanya adalah uang palsu yang baru saja dibuat. Dibandingkan dengan uang kertas baru, uang kertas lama lebih tidak mencolok. Untuk memeriksa kualitas uang palsu ini, kedua orang itu pergi ke sebuah toko. Venos memberikan uang palsu yang dipegangnya. Tapi tak disangka sang pemilik toko langsung berhenti setelah menerima uang. Venos benar-benar panik kali ini. Hei, aku tidak melakukan apa-apa. Sunny melihat sesuatu yang tidak beres dan segera berlari ke depan. Dia segera merebut Venos dari tangan pemilik toko. Untungnya kedua saudara itu bisa lolos di tengah kerumunan yang kacau. Barulah mereka terhindar dari bahaya. Mereka mengira mencetak uang sangat mudah. Ternyata uang palsu yang mereka buat langsung terbongkar oleh orang. Sonny memperhatikan uang palsu di tangannya dan mulai berpikir. Ternyata mereka salah dari awal. Uang kertas India menggunakan jenis kertas kapas khusus. Kertas ini berbeda dari kertas bubur kayu biasa. Perbedaan besar dalam rasa sentuhan kertas ini. Kertas ini juga memiliki suara khas yang renyah. Ada juga tinta yang bisa berubah warna pada uang kertas. Tinta ini berubah warna tergantung sudut pandangnya. Warna yang dihasilkan juga berubah. Yang terakhir adalah tanda keamanan yang dicetak di tengah uang kertas. Untuk membuat uang palsu berkualitas lebih tinggi, harus menyelesaikan beberapa masalah ini. Mereka yang menonton film The Stolen pasti tahu bahwa Yo Diaoyo, Kuo Zhang Jingchu, serta Qixi, Yo Jiai, Wang Qing, Jia Jun, Zhang Songxi, Zhang Jiansheng, Jia Long, Fang Zhongxin, dan Gao Xingjiadong tampil di dalamnya. Untuk membuat uang palsu berkualitas tinggi, gambar di uang kertas harus digambar secara manual. Karena teks mikro pada uang kertas, meskipun dipindai dengan alat paling canggih di dunia, maka harus menggambar sketsa awal uang kertas secara manual. Kemudian diukir dalam skala yang lebih kecil. Akhirnya melalui penghalusan dan perlakuan kimia, maka cetakan uang kertas selesai. Namun karena kertas kapas dikendalikan ketat oleh pemerintah India, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membelinya sama sekali. Mereka harus mencari kertas pengganti dengan tekstur yang mirip. Setelah beberapa hari mencari dengan susah payah, Sonny akhirnya menemukan sedikit harapan di sebuah brosur. Hei, Venos, lihat ini. Terlalu tipis. Bagaimana dengan ini? Mereka menemukan bahwa dengan menyatukan dua lembar kertas, tidak hanya terasa sangat mirip, bahkan ketebalannya juga sangat cocok. Cukup memutihkan kertas, dan mencetaknya secara terpisah di kedua sisi. Dan lubang ditempatkan di bagian depan untuk menempatkan strip anti palsu. Terakhir, tempel dengan lem. Dengan begitu, struktur uang kertas sandwich sempurna terbentuk. Setelah menyelesaikan masalah kertas, saatnya menyelesaikan masalah kedua, yaitu tinta berubah warna di uang kertas. Saat itu, Venos punya ide. Dia mencampur cat logam yang dibeli di pasaran dengan tinta. Hasilnya, efek perubahan warna cukup menipu. Kemudian mengoleskan lapisan clear coat ke uang kertas, membuat uang kertas menjadi renyah. Tentu saja, tidak lupa sentuhan akhir. Untuk memverifikasi kualitas uang palsu kali ini, mereka kembali ke toko pinggir jalan itu. Kali ini, mereka lebih cerdik. Untuk mencegah tertangkap lagi, kedua orang itu bergandengan tangan untuk memudahkan melarikan diri. Sebotol minuman ringan, minuman ringan. Setelah Sonny memberikan uang tersebut, hatinya berdebar kencang. Takut kali ini akan gagal lagi. Namun tak terduga, tiba-tiba di tangannya ada sebotol minuman ringan dan uang kembalian. Melihat minuman ringan dan uang di tangan, keduanya benar-benar bingung. Pria itu meminjam 2 lembar uang kertas 500 dari bos mafia. Dia meletakkan ketiga lembar uang kertas di atas meja. Lalu dia mengacak-acak urutannya. Akhirnya, dia meminta bos mafia untuk menemukan uang palsu yang tercampur di dalamnya. Namun, meskipun dia mencari dengan teliti, dia tidak bisa menemukan uang palsu yang tercampur di dalamnya. Bahkan Sonny pun tidak bisa menemukan uang palsu yang dia buat sendiri. Karena uang palsu yang mereka buat terlalu sempurna. Venos mengklaim ingin membeli uang palsu mereka. Setidaknya 10.000 rupiah untuk memulai. Namun, ucapan bos mafia membuat keduanya benar-benar bingung. Saya ingin 20 juta. 20 juta? Awalnya berencana untuk tawar-menawar. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mendapat pesanan besar saat pertama kali menjual uang palsu. Maka Sonny tanpa ragu menerimanya. Apakah kamu gila? 20 juta? 20 juta?
Sebelumnya, mencetak 10.000 hampir membuat kita mati. Bagaimana kita bisa mencetak begitu banyak uang? Saat keduanya buntu, rahasia pembuatan uang palsu mereka terbongkar. Apakah ini yang kau lakukan? Aku sudah memikirkannya banyak, Paman. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan surat kabar ini. Ternyata, Sony tidak hanya tentang uang. Hanya untuk menyelamatkan surat kabar kakek dari kebangkrutan. Itulah mengapa dia mengambil risiko. Namun, bagaimanapun Sony menjelaskannya, tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka melakukan kejahatan. Paman dengan keras meyakinkan Sony, sebelum situasi menjadi tidak dapat diperbaiki, berhenti secepat mungkin. Melihat bahwa dia tidak bisa melawan pamannya, Sony akhirnya mengeluarkan selembar uang dari saku. Paman mengambil uang dari meja dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak bisa percaya. Uang di tangan ternyata adalah uang palsu. Ini palsu? Ini seni. Untuk lebih menenangkan kekhawatiran paman, Sony membawa paman ke restoran dan membayar dengan uang palsu itu. Tindakan ini membuat paman berkeringat dingin. Takut akan ditangkap orang di detik berikutnya. Hingga pelayan membawa kembalian. Barulah hati yang gelisah menjadi tenang. Untuk mencetak uang dalam jumlah besar, diperlukan mesin cetak cepat. Dan untuk mencetak 6 lembar sekaligus, diperlukan plat cetak yang lebih besar. Kami memerlukan vernis, gulungan kertas berukuran besar. Setidaknya 50 kg tinta. Mesin pemotong kertas juga memerlukan motor baru. Dan mesin pengering untuk mengeringkan uang kertas. Di bawah saran profesional paman, mereka segera menyiapkan semua pekerjaan. Namun masih kurang satu bahan baku kunci, yaitu kertas untuk mencetak uang palsu. Tapi jenis kertas ini, di bawah pengawasan ketat pemerintah India, tidak mungkin dibeli. Apakah kita bisa bertransaksi secara pribadi? Siapa namamu? Mengapa kamu butuh kertas ini? Kamu siapa? Halo? Sial, lebih mudah membeli pesawat daripada kertas ini. Karena tidak bisa dibeli melalui saluran resmi, maka langsung ambil jalan pintas. Mereka malah langsung merampok pabrik kertas. Hem. Aku menemukannya. Mengapa kita butuh begitu banyak jenis kertas? Jika hanya mencuri satu jenis, akan menimbulkan kecurigaan. Mereka akan tahu motif kita. Harus terlihat seperti perampokan biasa. Apakah kamu mengerti? Waktu yang tersisa untuk mereka tidak banyak. Harus segera kembali ke redaksi untuk mencetak dengan cepat. Karena mereka harus mencetak 20 juta sebelum fajar besok. Dan mengirimkannya ke tangan pelanggan. Tunggu sebentar. Siapa namamu? Pelukis. Akhirnya menyelesaikan pesanan ini sebelum pengiriman. Untuk merayakan kesuksesan ini. Untuk pertama kalinya, Sunny mengajak pacarnya selama 2 tahun makan malam. Dulu, dengan gaji Rp9.000 per bulan. Tidak mampu makan di restoran mewah seperti ini sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Berpikir untuk memperbaiki hubungan dengan pacar di masa depan. Tidak menyangka dengan perkataan selanjutnya dari pacar. Membuat Sunny benar-benar terkejut. Apa? Saya akan segera menikah. Dengan siapa kamu akan menikah? Apakah dengan siapa itu penting? Selama ini pacar tidak pernah mengumumkan hubungan mereka. Mereka berinteraksi dengan orang lain sebagai teman. Bahkan orang tua pacar tidak tahu tentang keberadaan Sunny. Jelas pacar hanya suka pada kekayaan. Sunny hanya tidak mau mengakui. Namun sekarang perkataan pacar, seperti es di atap rumah di musim dingin. Setiap helai rambut yang jatuh menusuk hati yang penuh dengan rasa rendah diri. Namun Sunny masih merasa berhutang banyak pada pacar. Karena ini adalah pilihan pacar. Bahkan upaya untuk mempertahankan tidak memiliki arti besar. Lebih baik berpisah dengan baik. Makan malam ini menjadi makan malam terakhir bagi mereka berdua. Demi harga diri pria itu, Sony bersikeras untuk membayar sendiri. Namun uang di dompetnya tidak mencukupi biaya makan kali ini. Maka Sony mengambil kembali dompetnya.
Dia mengeluarkan uang palsu yang dia buat dari saku lainnya. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa tindakan ini akan membuat mereka terperangkap dalam pusaran kekuasaan dan uang. Gadis itu menerima uang palsu di restoran. Namun dia tidak segera mencari pelayan untuk menukarkan uang, melainkan membeli semua uang palsu di meja depan, dan berlari kembali ke kantornya sendiri. Dia meletakkan uang palsu ke mesin pengecekan uang. Namun mesin tidak berbunyi. Dia mencoba lagi tetapi tetap tidak ada respons. Keduanya bingung. Cetak mikro, garis anti palsu, watermark, tinta optik yang dapat berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika memastikan uang kertas ini palsu, maka itu berarti bisa lolos dari semua mesin pengecekan uang di India. Seluruh sistem verifikasi uang di India akan menjadi sia-sia. Untuk menemukan kecacatan uang palsu ini, mereka memeriksa uang kertas di bawah mikroskop, namun tetap tidak menemukan cacat sedikit pun. Saya bahkan curiga ini uang kertas asli. Hingga mereka merendam uang kertas ke dalam alkohol. Barulah rahasia uang palsu ini terungkap. Tidak heran. Bahkan sejenak mereka curiga ini adalah uang asli. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Mereka bukan organisasi besar. Mereka tidak memiliki sumber daya atau infrastruktur. Mereka hanya memiliki satu mesin cetak datar dan teknologi yang sangat berbakat. Saya tahu ini adalah uang kertas 3 lapis. Meruntuhkan seluruh sistem verifikasi uang di India. Karena kualitas uang palsu mereka terlalu bagus. Sangat disukai oleh kekuatan mafia. Bahkan anggota parlemen pemerintah India. Semua membeli uang palsu di sini. Saya butuh 2 miliar. Tidak masalah. Untuk pemilihan anggota parlemen setengah bulan lagi. Dia membutuhkan dana besar untuk mendukung. Sony tanpa ragu-ragu menerima pesanan ini. Namun saat mereka mencetak uang palsu sepanjang malam, sebuah mobil polisi berhenti di depan pabrik cetak mereka. Ternyata Mega sedang menyelidiki uang palsu sebelumnya. Dia menghubungi polisi setempat, meminta pemeriksaan semua pabrik cetak di sekitar restoran. Sekarang hanya pabrik cetak ini yang tersisa. 3 orang itu panik saat melihat polisi. Cepat matikan mesin, tunggu sebentar, Om. Jika dimatikan sekarang, akan membutuhkan waktu lama untuk dihidupkan kembali. Sialan. Dengarkan aku, Om. Berbicaralah pelan. Berapa lama untuk mencetak batch ini? 15 menit. Setelah menyelesaikan batch ini, matikan semua lampu sekarang. Biarkan mereka pikir kita sudah tutup. Namun pada saat itu polisi malah menelepon Om langsung. Tapi tak disangka Om malah menjawab telepon tanpa sadar. PSST. Mereka akan mendengar suara mesin. Tunggu, sinyal di sini buruk. Polisi meminta Paman segera datang ke lokasi untuk diperiksa. Jika tidak sampai dalam 5 menit ke lokasi, polisi akan langsung membongkar pintu. Paman terpaksa menyetujuinya setelah melihat situasinya, dan memberi isyarat kepada kedua saudara untuk menyimpan semua uang palsu. Dia akan keluar dari pintu belakang untuk menunda polisi sebisa mungkin. Namun saat Paman dan polisi sedang berunding, Mega perlahan mendekati pintu besar. Saat cetakan terakhir uang palsu selesai, Veno segera mematikan semua listrik. Namun Mega masih mendengar sedikit kebisingan. Apakah mesin di dalam masih menyala? Ah, tidak. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Saya mendengar suara mesin. Polisi memerintahkan Paman untuk segera membuka pintu untuk diperiksa. Saat mereka membuka pintu dan masuk, kedua saudara akhirnya menyembunyikan semua uang palsu. Mereka tidak menemukan apapun saat memeriksa. Apakah Anda sudah memeriksa tong sampah? Saya pikir Anda sudah memeriksanya. Ternyata mereka lupa memeriksa tong sampah. Di dalamnya ada uang palsu yang dibuang hari ini. Sementara itu, Mega perlahan mendekati tong sampah. Sony melihat situasi dan keluar diam-diam, dan mengambil kunci pas di sampingnya mengikuti Mega. Begitu Mega melihat uang palsu, dia bersiap untuk bertindak. Saat itulah, tiba-tiba telepon Mega berdering. Saat melihat situasi, Sony bersembunyi di belakang tiang dan siap bertindak. Polisi yang datang bersamaan juga menerima telepon pada saat yang sama. Atasan mereka menerima telepon dari pejabat tinggi. Mereka baru menyadari bahwa 2 orang sedang menyelidiki pabrik percetakan secara sembunyi-sembunyi. Mendengar hal itu, dia sangat marah, dan memerintahkan kedua orang itu untuk segera menghentikan tindakan mereka. Saya akan pergi sekarang, sungguh maaf. Kemenangan untuk India, Komandan. Kepala polisi, mari kita pergi. Setelah dimarahi, Mega segera memanggil polisi untuk bersiap-siap untuk pergi. Ketiganya akhirnya berhasil melewati situasi tersebut untuk sementara. Namun saat ini tidak ada waktu untuk bertegur sapa. Sandy dan Venos telah selesai memindahkan semua uang palsu. Keesokan harinya mereka berangkat dengan mobil ke negara tetangga untuk mengirim barang. Namun karena India menerapkan sistem federal, setiap wilayah federal memiliki pos pemeriksaan yang saling berhubungan. Dan setiap polisi membawa senjata api. Mengirim barang melintasi negara bagian sama sulitnya dengan melintasi negara. Ini jelas seperti mencari masalah. Tak lama kemudian, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Setelah polisi memeriksa dokumen mereka, mereka diperintahkan untuk segera keluar dari mobil, dan diminta membuka pintu mobil untuk diperiksa.
Atas permintaan polisi, Sandi membuka kotaknya. Namun saat polisi hendak menggeledah, Sandi sengaja menabrak kotak di sebelahnya. Hal ini menarik perhatian polisi. Namun ternyata hanya beberapa kotak minuman yang ditemukan. Ini apa? Buku telepon? Apakah untuk menelepon saat mabuk? Bos, mari kita bicarakan di luar. Tidak disangka polisi setempat begitu baik hati. Tidak hanya membantu mereka menyimpan uang dan 6 botol anggur sementara, tetapi juga membantu 2 orang melewati pemeriksaan. Setelah berhasil mengirim uang palsu ke lokasi yang ditentukan, kedua belah pihak saling bertukar uang. Pesanan kali ini langsung membuat mereka kaya mendadak. Dengan mudah membuat mereka mendapatkan 60 juta rupiah. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, tindakan mereka telah mengganggu pihak lain. Sebuah kelompok kejahatan telah mengincar kedua saudara itu. Siapa yang melakukan ini? Itu milikmu, kan? Saya akan bertanya sekali lagi. Siapa yang melakukannya saat itu? Saya melakukannya. Di India, setiap 100 lembar uang, ada 1 lembar yang palsu. Pembuatan uang palsu ini sangat canggih. Orang awam sulit untuk membedakannya. Bahkan mesin pengecekan uang pun tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Untuk melawan uang palsu ini, pemerintah India meningkatkan semua sistem pengecekan uang di seluruh negara. Bahkan hanya dengan 1 ponsel saja bisa dengan mudah membedakannya. Semua uang palsu ini dalam semalam berubah menjadi sampah kertas. Seiring dengan banyak penjual dan pembuat uang palsu yang ditangkap, kasus uang palsu satu persatu juga mulai terungkap. Dan semua kasus ini menunjuk pada seseorang bernama Mansur. Mansur juga merasa pusing karena masalah ini. Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, uang palsu mereka akan akhirnya membusuk di gudang. Saat itu, bawahannya memberikan selembar uang kertas 500 yuan. Ini dikirim oleh orang kami di India. Apa yang terjadi? Apakah ini palsu? Coba di mesin. Saat Mansur memasukkan uang kertas ke mesin pengecekan, wajahnya terlihat tidak percaya. Uang palsu ini ternyata dengan mudah lolos dari mesin pengecekan yang ditingkatkan. Ketika dia bertanya kepada bawahannya siapa yang membuat uang palsu ini, bawahannya tidak tahu nama asli pembuatnya. Hanya tahu dia menyebut dirinya sebagai pelukis. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Sani. Tentu saja, si Malang Vinos juga ikut di dalamnya. Pencuri. Mansur mengeluarkan uang palsu yang dibuatnya sendiri. Biarkan dia mengungkap kelemahan uang palsu ini. Namun, Sony justru berkata terus terang tentang hal ini. Watermarknya tidak benar. Garis anti palsu di atas kepala Gandhi juga tidak benar. Mereka saling tumpang tindih. Mikroprintnya sangat buruk. Mikroprint tidak perlu menggunakan komputer. Hanya butuh sedikit seni. Sebelumnya, kami pikir Mansur akan marah tentang ini. Namun, tidak terduga Mansur sangat menyukai anak ini. Dan dengan jujur mengatakan ingin Sony bergabung dengan tim mereka. Hanya perlu Sony merancang uang palsu. Dia akan mendanai pencetakan dan penjualan. Asalkan Sony mau bekerja sama. Dia bisa menjamin bahwa keduanya akan menjadi tak terkalahkan. Mungkin Sony belum menyadari situasinya. Malah menolak langsung undangan Mansur. Aku tidak akan melakukannya lagi. Saya akan membunuhmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu dan membakar kantor beritamu. Apakah kakekmu mendengar ini? Aku seharusnya bisa mengatakannya. Tapi apakah aku punya? Apakah aku punya? Katakan padaku. Aku sebenarnya tidak, kan? Saya memiliki mata yang tajam dalam mengenali bakat. Aku sangat menghormati bakat. N.A. Bagi Mansur, N.A. Sony adalah pesaingnya. Jika tidak bisa merekrut mereka, dia juga tidak akan membiarkannya pergi. Mansur memberi mereka 3 hari untuk memikirkannya. Dia juga memerintahkan bawahannya untuk mengantarkan mereka kembali. Vino sangat menyadari bahaya dari kelompok orang ini, dan mengusulkan untuk pergi bersama-sama bersembunyi beberapa hari. Namun Sony tahu Mansur tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada pilihan selain bekerja sama. Dan ini juga merupakan kesempatan langka. Mereka selalu seperti tikus yang dikejar-kejar. Bertahan hidup dengan penghasilan yang sedikit. Mereka ingin keluar dari lingkungan miskin ini. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia adalah seniman terbaik. Dia ingin hidup sekali untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke jalan yang tak kembali. Namun uang palsu kali ini tidak semudah itu. Uang kertas India versi baru dengan nilai 2000 lebih kompleks daripada versi lama. Dia memiliki lebih dari 14 ukuran dan 17 jenis huruf yang berbeda. Pemalsuan hampir tidak mungkin. Namun seorang pembuat konten TikTok dari Cina dan dirinya sendiri terkecuali.
Pabrik Mansur tidak hanya memiliki kertas yang sama dengan uang asli, tetapi juga memiliki strip anti palsu yang sama. Bahkan memiliki mesin cetak timbul paling canggih. Setelah puluhan percobaan dan perbaikan, uang palsu mereka akhirnya lolos dari deteksi mesin pengecekan uang. Haruskah kita memproduksi dan memasarkannya? Ya, apakah Anda yakin? Saat mesin berputar, uang palsu diproduksi satu persatu dari gulungan. Jenis uang palsu seperti ini sebenarnya dalam suatu artinya sudah tidak bisa disebut uang palsu lagi, melainkan uang asli yang sebenarnya. Kapten melemparkan kontainer penuh barang langsung ke laut. Kemudian mereka melemparkan yang kedua dan ketiga. Setelah semua kontainer tenggelam ke dasar laut, mereka meninggalkan seluruh kapal barang. Kapal tanpa awak meluncur ke pantai seperti anak panah yang dilepaskan, menuju ke pantai yang dipenuhi orang. Orang-orang yang bingung mulai merekam dengan ponsel mereka. Kapal kargo baru berhenti ketika mendekati pantai. Kejadian yang tidak lazim ini segera menarik perhatian polisi. Namun polisi tidak menemukan apapun di kapal. Komandan, saya sudah menghubungi semua unit penjaga pantai, polisi, dan otoritas pelabuhan tidak bisa menjelaskan. Tidak ada yang mencurigakan di kapal tersebut. Semuanya adalah barang-barang bekas, Komandan. Saat polisi bingung dengan hal ini, mereka kembali pada malam hari. Ternyata mereka sudah memasang pelacak di kontainer sebelumnya. Setelah kapal kargo menarik perhatian polisi, mereka menarik semua kontainer kembali ke pelabuhan. Kemudian diangkut kembali ke gudang dengan truk. Dan di dalam kontainer-kontainer ini, terdapat uang palsu senilai 120 miliar rupiah. Ini bukan uang palsu biasa, karena uang palsu ini dapat dengan mudah melalui semua mesin pengecekan uang di India. Satu-satunya cara untuk membedakannya adalah dengan membakarnya. Jika api berwarna merah, itu adalah uang palsu. Polisi memberi nama ini sebagai uang palsu super. Sebenarnya, polisi sejak lama menerima informasi yang dapat dipercaya dari informan. Sejumlah uang palsu senilai 120 miliar akan diimpor dari luar negeri ke India. Begitu uang palsu ini masuk ke pasar, akan membuat masyarakat panik, bahkan bisa membuat ekonomi negara ini hancur. Namun polisi sama sekali tidak tahu kapan, dari mana, dan bagaimana uang palsu akan diimpor. Oleh karena itu, mereka harus waspada di semua tempat, memeriksa dengan ketat semua jalur masuk yang mungkin. Metode ini memang berhasil. Polisi dalam beberapa inspeksi mendadak ini, di tengah ditemukan sejumlah besar uang palsu. Komandan, Kochi berhasil menghentikan 20 juta. Bandara Mumbai menghentikan 40 juta. Pihak bandara menghentikan 240. Dalam 48 jam terakhir, ditemukan sejumlah besar uang palsu. Namun dibandingkan dengan 120 miliar, itu tetap sepele. Kepala polisi merasa pasti ada yang terlewat. Apa yang hilang? Saat itulah Mega sepertinya menemukan sesuatu. Pak, saya rasa saya tahu apa yang terjadi. Dia membawa mesin pengecekan uang, lalu memasukkan uang palsu ke dalam mesin. Kemudian suara alarm yang menusuk telinga terdengar. Jadi, semua uang palsu yang mereka temukan, tidak ada uang yang super palsu, melainkan uang palsu biasa yang dibuat oleh Mansur sebelumnya. Mansur hanya ingin mengalihkan perhatian kita. Kita sedang menyelidiki ini. Dan dia merencanakan pengiriman yang lebih besar benar. Ini adalah umpannya. Ternyata semua ini adalah tipu daya Mansur. Mansur telah menyusupkan mata-mata di kepolisian sejak lama. Dia mengirimkan stok lama melalui berbagai rute ke India. Tujuannya adalah agar polisi sengaja menemukannya, untuk membingungkan pandangan polisi. Karena semua rute pengiriman dipantau oleh polisi. Untuk berhasil menyelundupkan uang palsu ke India, mereka harus membuka rute baru. Ada cara lain. Kuda Troya. Sony menyewa kapal barang yang akan dibuang dan menuju ke India. Butuh 3 kontainer penuh untuk mengemas semua uang palsu. Namun saat kapal hampir tiba di India, sebuah telepon memberitahu Sony untuk segera berbalik. Pergilah kemana saja selain ke Alang. Aku akan mati hei. Ternyata polisi India melakukan pemeriksaan mendadak di pelabuhan. Sekarang pergi sama dengan menyerahkan diri. Mereka harus membatalkan perjalanan ini dan bersiap untuk pulang. Namun saat itu, sang kapten tidak setuju. Karena bahan bakar di kapal tidak mencukupi untuk kembali. Dan mereka berada di daerah perairan dalam. Tidak mungkin untuk berlabuh, jadi mereka harus terus maju. Saat semua orang bingung, kapten kapal memikirkan tindakan gila. Mereka memutuskan untuk pergi ke Mumbai. Karena ada area perairan dangkal di sana. Mereka bisa mengangkat kontainer ke dasar laut. Lalu malamnya mengambil kembali kontainer secara diam-diam. Dan dengan begitu mereka berhasil membawa masuk 1.200 miliar uang palsu ke India. Namun dua bersaudara sama sekali tidak menyangka uang itu segera menjadi masalah besar. Pria itu masuk ke belakang gerbong dan membuka kain penutup, mengungkapkan uang kertas senilai miliaran rupiah di bawahnya. Lalu memotong tas dengan pisau kecil, dan tiba-tiba melemparkan uang keluar mobil. Uang kertas berterbangan keluar mobil dan berserakan di jalan. Pengemudi yang lewat semuanya berhenti.
Orang-orang mulai berebut uang kertas yang berserakan di tanah. Seiring dengan bertambahnya orang yang mengambil uang di jalan, hal ini menyebabkan lalu lintas langsung lumpuh. Namun hal ini berhasil menghalangi polisi yang mengejar mereka dari belakang. Namun pada saat itu, Sandi tidak memperhatikan. Mobil kecil menghindar dengan tergesa-gesa dan malah terbalik. Uang kertas yang tersisa di dalam mobil juga berserakan di tanah. Saat itu, pihak kepolisian juga datang. Ternyata, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Ternyata, kedua orang itu sudah keluar dari mobil. Berhasil melarikan diri di depan mata polisi. Uang kertas di tanah membuat semua orang berduyun-duyun datang. Namun orang-orang ini sama sekali tidak akan tahu. Uang kertas yang mereka rebutkan satu sama lain semuanya palsu. Jika memberitahu mereka bahwa semuanya palsu, akankah mereka percaya? Saya kira tidak demikian. Namun ini bukanlah uang palsu biasa. Hanya dengan mata telanjang tidak mungkin membedakan mana yang asli dan palsu. Bahkan mesin uang palsu pun bisa dengan mudah lolos. Satu-satunya cara untuk membedakan yang asli dan palsu adalah dengan membakarnya. Yang mengeluarkan nyala api berwarna merahlah yang palsu. Ada 1.200 miliar rupiah dalam uang palsu seperti ini. Mengapa masih ada begitu banyak yang tersisa? Om, tunjukkan buku catatannya padaku. Apakah kalian hanya menghasilkan sedikit barang ini? Mansur sangat marah melihat tumpukan uang kertasnya yang seperti gunung. Namun berita lain membuatnya semakin marah. Mereka menemukan seseorang dalam tim mereka, yang merupakan informan polisi. Mansur langsung menyelesaikan pengkhianat ini tanpa ragu. Suni dan yang lainnya terkejut melihat adegan ini. Tak disangka dia begitu kejam. Bawahan yang telah mengikutinya begitu lama, tanpa mempertimbangkan benar atau salah, langsung menjatuhkan hukuman mati. Aku tidak tahan melihat hewan menderita. Harus selesai dengan cepat dan bersih. Kalau tidak, dia akan menderita dan menderita. Dia sudah bekerja di bawah saya selama sangat lama. Ada apa? Darahnya sampai ke tubuhku? Tidak. Dia telah bekerja di bawah saya seumur hidup. Namun aturan tetap aturan. Jika sudah kacau, berarti sudah kacau. Intinya, masalah ini berakhir di sini. Sekarang beritahu saya, begitu banyak uang palsu. Kapan kamu bisa menjualnya? Barang ini harus segera masuk ke pasar, baiklah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, tapi cepat. Kalau tidak, permainan akan berakhir. Sony tahu jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, nasibnya sendiri tidak akan lebih baik daripada pengkhianat itu. Tetapi sekarang masalahnya adalah bagaimana menjual begitu banyak uang palsu, agar tidak menarik perhatian polisi. Mereka secara bertahap memasukkan uang palsu ke pasar. Meskipun mereka menggunakan semua metode dan cara, tetapi dibandingkan dengan 1.200, mereka masih terlalu sedikit. Pada saat itu, seorang telepon membuat Sony melihat kesempatan. Seorang anggota parlemen India langsung memesan 10 miliar rupiah. Satu-satunya persyaratan adalah Sony harus bertemu untuk bertransaksi. Menurutmu bagaimana? Ini adalah kesempatan. Ini adalah transaksi besar. Tetapi sekarang polisi selalu di sekitar saat menyelidiki uang palsu. Sekarang mengirimkan dalam jumlah besar tanpa persiapan. Kemungkinan besar akan menarik perhatian polisi. Di satu sisi adalah ancaman Mansur. Di sisi lain, ada risiko tertangkap. Sony tanpa ragu memilih yang terakhir. Setelah Sony menuju titik pertemuan, namun dia menemukan semuanya adalah perangkap polisi. Namun saat dia menyadari, sudah terlambat. Seluruh tempat parkir sudah dikelilingi polisi. Beruntung dia tenang dan berhasil menghindari bahaya. Namun belum ada yang melihat wajah mereka. Mereka menggunakan truk yang sudah disiapkan sebagai penyamaran. Namun saat melarikan diri dari tempat parkir, mereka dihadang polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Matikan musik. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami dari perusahaan pembersih. Ulangi lagi. Kami menemukan mobilnya tapi tidak ada orang di dalamnya. Mereka pasti sudah berganti mobil. Meskipun berhasil meloloskan diri, namun polisi di belakang terus mengejar mereka. Beruntung kedua orang itu cerdik melemparkan uang palsu dari mobil. Mereka berhasil melarikan diri dari kekacauan di lokasi. Penjualan uang palsu benar-benar gagal. Berita tentang uang palsu merajalela di televisi. Anehnya, tidak ada berita tentang kedua orang itu. Malah layar dipenuhi dengan nama Mansur. Mansur panik setelah melihat berita tersebut. Dia curiga Sani sudah ditangkap polisi, dan bahkan telah mengkhianatinya. Bagaimana cara Anda menangkap Mansur? Ada satu cara, kita akan membuatnya terkenal. Ternyata ini semua adalah rencana polisi. Mereka tahu Mansur adalah otak di balik uang palsu. Hanya dengan memanfaatkan media untuk memperluas pengaruh. Mengungkapkan tangan hitam di balik layar. Semakin terkenal, semakin sulit untuk bersembunyi.
Setelah dia terkenal, tidak ada negara yang berani menyembunyikannya lagi. Namun, Sonny masih dengan polosnya berpikir bahwa dia masih memiliki nilai guna bagi Mansur. Dia pasti akan membantu dirinya keluar dari semua masalah. Kemudian dia menghubungi bawahan Mansur untuk bertemu. Namun, dia tidak mengerti Mansur. Sejak berita disiarkan di televisi, Mansur sudah berencana untuk menyingkirkan kedua beban ini. Karena Sonny dan mereka tahu terlalu banyak, mereka tidak akan pernah mengambil risiko ini. Dengar, kau tahu semua hal tentang kita. Tentang kita, bisnis kita, jaringan penjualan kita. Bagaimana kita membuat uang palsu dan di mana kita menyimpannya. Kau tahu semuanya. Suatu hari polisi mungkin akan menemukannya. Ini adalah risiko besar. Dan kita tidak bisa mengambil risiko ini. Bawahannya sedang bersiap untuk menyelesaikan kedua saudara itu. Namun dari kejauhan terdengar deru mesin. Dia berbalik dan melihat sekelompok besar sepeda motor melaju mendekat. Ternyata, saat Sandy naik mobil, dia sudah curiga. Menggunakan telepon untuk memberitahu teman datang menyelamatkan. Dengan begitu, Sandy dan dua orang lainnya berhasil melarikan diri dari tangan Mansur. Dia tahu Mansur tidak akan berhenti begitu saja. Jadi mereka bersiap-siap untuk melarikan diri dan bersembunyi beberapa hari. Namun satu panggilan telepon lagi membuat saudara-saudara itu kehilangan harapan sepenuhnya. Sandy, nih. Koran kakek terbakar tiba-tiba semalam. Baru pagi ini api berhasil dipadamkan. Dan kakek juga tidak beruntung menjadi korban api. Kakek adalah satu-satunya keluarga Sandy di dunia ini. Mansur selalu mengancam mereka dengan kakek. Karena kakek selalu menjadi kelemahan bagi kedua saudara itu. Namun sekarang kakek sudah menjadi korban. Api kemarahan di dalam hati telah membakar jiwanya. Ketika kelemahan itu terbakar oleh kemarahan, akan berubah menjadi peluru yang menembus kegelapan. Begitu seseorang menyentuh garis batas, dia akan menggigit seperti anjing liar. Meskipun dia juga akan jatuh ke dalam kegelapan. Namun dia tidak akan ragu untuk melukai para penjahat itu dengan segala cara. Pergi sana. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang kamu lakukan, Sunny. Sunny, kamu sudah mati, dengar itu? Aku akan mencarimu, kau brengsek. Nikmati saja.